dalam semalam, bahkan naik sampai Sidratul Muntaha, Londo Bali. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Orang jalan kaki 40 hari lamanya. Upam purna itu lampai edi kaisi Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tetapi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kilat. Nah, ada satu peristiwa yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Pertama dia start dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu mampir di 3 tempat. Ada namanya pertama mampir di Bukit Tursina. Jadi start di Masjidil Haram, dia mampir ke Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat atas pengawalan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu dia berjalan lagi sampai di Thaibah, mampir di Thaibah. Thaibah ini adalah di mana manusia dikumpulkan pada tiupan sangkakala yang ketiga. Jadi Thaibah ini adalah tempat berkumpulnya seluruh umat manusia pada saat tiupan sangkakala yang kedua. Jadi tiupan sangkakala yang ketiga pada saat kiamat datang. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat lalu menuju ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sholat 2 rakaat lalu melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Disitulah Rasulullah SAW dipersiapkan naik menuju Sidratul Muntaha di Masjidil Aqsa. Posisi Masjidil Aqsa hari ini ada di Palestina. Jadi luas Masjidil Aqsa itu lebih kurang 14 hektar area Masjidil Aqsa. Lalu di situ Rasulullah SAW dipersiapkan untuk naik ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Saleh alaihissalam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit keempat berjumpa dengan Yahya dan Isa. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan seluruh para malaikat. Jadi para malaikat itu ada di langit ketujuh. Namanya Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh itu ada Ka'bahnya malaikat itu namanya Baitul Ma'mur. Al-Quran mengatakan Fi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah masjidnya para malaikat, tempat tawafnya para malaikat. Apa yang diucapkan oleh para malaikat atas kedatangan Nabi kita Muhammad SAW di langit ketujuh. Dari para malaikat di Nabi Muhammad pada saat Isra wal Mi'raj. Assalamualaikum ya awwalu. Assalamualaikum ya akhiru. Assalamualaikum bima sabartum. Itu ucapan para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada kalimat akhir 9 sama tasai? Assalamualaikum ya awwalu. Sentabe maicina keselamatan bagimu yang awal. Karena Nabi Muhammad ini nurnya Muhammad itu diciptakan lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat mengucapkan assalamualaikum ya awwalu. Keselamatan bagimu wahai yang awal. Itu ucapan malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para malaikat mengucapkan assalamualaikum ya akhiru. Keselamatan bagimu wahai yang akhir. Maksudnya ini Nabi Muhammad ini adalah penutup daripada Nabi. Di ayat lain dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu, tetapi dia adalah utusan Allah wa khataman nabi, merupakan penutup daripada para nabi. Sehingga malaikat mengucapkan assalamualaikum ya akhiru. Kemudian assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu wahai yang sabar. Jadi tiwaran Nabi menan wakin sama desentasai yang melebihi
kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan dakwah para nabi-nabi tentu ada pembatasan hawa nafsu. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat tantangan, lalu dia selalu mendoakan agar umat, agar manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lontaran-lontaran ucapan yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di posisi langit ketujuh. Assalamualaikum ya awwalu, assalamualaikum ya akhiru, assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu wahai yang sabar. Kemudian daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik menuju Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah salat. Jadi sembeage semenan wekin sama desen tasai, asal usulnya lainnya 5 waktu yang diberikan oleh Allah. 50 kali sehari semalam. Itu perjanjian awalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ditahan oleh Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, terlalu berat. Dikhawatirkan terhadap umat tidak mampu melaksanakan 50 kali sehari semalam. Lalu naik kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Aras. Singkat cerita, ciri kali ne London Nabi Muhammad. Jadi 9 dikurang 5 kali. Jadi totalnya sehingga tersisa tinggal 5 kali sehari semalam. Sampai nahaur kone aden Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gonggak itu rao mengurangi sholat. Jadi jangankan 50 kali 9 wekin sama desentasai kone 5 kali setengah mati. Di kelampang daita perintah perjanjian daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Iwaran kones dobodo dari manusia ke dosa dan cara semenan wekin sama desentasai. Mulai dari nabi-nabi, Nabi Adam alaihissalam saja dicetak oleh Allah dalam surga. Uskut anta wa zawjukal jannah. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam beserta Hawa di surga. Segera masuklah kamu Adam bersama istrimu ke dalam surga. Wala takrabah hadhihi syajara. Allah melarang mendekati satu pohon. Hadhihi syajara. Tetapi atas dasar godaan iblis, laknatullah alaih, Nabi Adam ini melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa ini ke dalam surga. Turunlah Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Lalu Nabi Adam menangis pada saat London Nabi Adam ketesak losa berumah di surga, London di dunia, nangis Nabi Adam. Awa nangi Nabi Adam alaihissalam menandai sama desen tasai ditulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73 tentang nangi Nabi Adam alaihissalam. Nangi Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ayat ini adalah bentuk nangisnya Nabi Adam pada saat tondan dunia. Ketesak losa rumah di surga, London di dunia, nangis Nabi Adam. Apa nangisnya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Au aun hayakis minan wekin sama desen tasai. Rabbana dolamna sentabe rumah mata ke telah berbuat dolim anfusana terhadap diriku sendiri. Wa illam taghfir lana sentabe rumah kang ngampu tepul mata. Wa tarhamna kasih kai pate lanakunanna minal khasirin. Supaya di akhirat kelak tidak tergolong kepada orang-orang yang merugi. Ini nangis Nabi Adam. Selalu pas sampai tentu akhir gori sembiaga. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sentabe rumah madake telah melanggar perintah ikan dari rumahku, berbuat zalim atas diriku anfusana wa illam taghfir lana, kang ngampui teu pun madar rumah
Watarhamna, kasih kepada lanakunanna minal khasirin, supaya tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi di hadapan itandai rumahku. Ini nangis Nabi Adam alaihissalam. Jemaah kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada persoalan Isra wal Mi'raj, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Jadi dia turun dari Aras, tidak langsung ke Baitul Haram. Jadi dia melewati Masjidil Aqsa.